Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Matan TV dimanapun berada. Kita pasti sering mendengar firman Allah dalam surah Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Kita pasti langsung menyimpulkan berarti dari huruf alif pertama di surah Al-Fatihah sampai huruf sin terakhir di surah An-Nas adalah kosakata Arab, utuh tanpa campuran. Tapi ternyata tidak begitu. Dalam Al-Quran ternyata ada ratusan kosakata yang akarnya berasal dari bahasa Persia, Yunani, Ibrani, bahkan Romawi. Dalam sejarah keilmuan Islam, topik ini pernah memicu perdebatan panas. Ulama salaf sekelas Imam Asy-Syafi'i sempat bersikeras menolak gagasan ini. Beliau berpendapat tidak mungkin ada bahasa asing di dalam Al-Quran. Jika bunyinya mirip, itu murni kebetulan linguistik semata. Namun ahli tafsir Ibnu Abbas dan kemudian dikompilasi secara detail oleh Imam As-Suyuti membuka data bahwa memang ada kata serapan di sana. Kajian akademik modern seperti mahakarya Arthur Jeffrey berjudul The Foreign Vocabulary of the Quran mencatat ada puluhan hingga ratusan kata yang akarnya dari bahasa non-Arab. Mari kita lihat buktinya langsung di dalam ayat. Pertama, kata Firdaus atau surga Firdaus. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 107, Innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Mayoritas ahli bahasa menyebut kata Firdaus aslinya berasal dari bahasa Persia kuno, yaitu paradise, yang berarti taman berpagar. Kedua, kata kistas dalam perintah menimbang yang adil di surah Al-Isra ayat 35. Wa upul kaila idza kultum wazinu bil kistasi al-mustaqim. Kata ini kistas diserap dari bahasa Yunani yang berarti timbangan. Ketiga, kata miskat dalam ayat cahaya yang sangat puitis di surah An-Nur ayat 35. Ibnu Abbas sendiri menyatakan bahwa miskat adalah bahasa Ethiopia. Keempat, kata sundus dalam surah Al-Kahf ayat 31 yang menceritakan pakaian ahli surga dari sutra halus. Ini adalah murni serapan dari bahasa Persia. Lalu, kalau ada kata asing, apakah ayat yang menyebut Al-Quran berbahasa Arab itu menjadi kontradiksi? Tentu tidak. Sahabat Matan TV dimanapun berada, disinilah letak kecerdasan sosial linguistik yang disebut al-mu'arrab atau kata yang diarabkan. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, orang Arab adalah pedagang lintas wilayah. Mereka rutin melakukan perjalanan ke Syam, Romawi, Yaman, dan Persia. Dari interaksi niaga lintas benua itu, mereka menyerap kata-kata asing yang tidak ada padanannya di tanah Arab, memodifikasi pelafalannya agar pas dengan lidah mereka dan menjadikannya bahasa sehari-hari. Jadi ketika Al-Quran turun menyebut kata sundus atau kata Firdaus, orang Arab saat itu tidak merasa sedang diajak bicara pakai bahasa asing. Kata itu sudah cair menjadi kamus mereka. Ibarat orang Indonesia hari ini bilang, tolong download aplikasinya. Download memang bahasa Inggris, tapi sudah diindonesiakan secara kultural. Disinilah letak hikmahnya yang begitu indah. Allah seolah ingin
membuktikan bahwa sejak awal pesan Islam itu tidak eksklusif dan tidak anti peradaban luar. Al-Quran tidak turun di ruang hampa. Ia merangkul keragaman peradaban manusia. Ia mengaku jejak interaksi sosial dan diplomasi antar bangsa. Jika ada sesuatu yang baik dan bermakna dari peradaban lain, entah itu Romawi atau Persia Islam, tidak gengsi untuk mengakuinya dan menyerapnya. Sahabat Matan TV, jika kitab suci kita saja begitu inklusif, lantas mengapa kita hari ini sering bersikap kaku, fanatik buta, dan mudah menyalahkan yang berbeda? Mendaras Al-Quran di bulan Ramadan bukan sekedar melafalkan teks Arab klasik, melainkan meresapi sebuah pesan dari Tuhan yang menyapa seluruh umat manusia tanpa sekat batas negara. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.